Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwata Ihsan Triwijonarko dengan NIM akhir 136. Saya dari kelompok 29 pada praktikum pengendalian dan penjaminan mutu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas mingguan shift kedua pada modul keempat, yaitu mengenai acceptance sampling, di mana pada tugas mingguan ini terdapat tiga persoalan yang harus diselesaikan. Di mana di sini untuk soal pertama yaitu perusahaan minuman ingin menerapkan rencana sampling tunggal untuk menjamin kualitas produk. Diketahui nilai AQL itu sebesar 0,6% dan resiko produsen sebesar 4%. Di sisi lain, pelanggan menetapkan nilai LQL sebesar 2,8% dengan resiko sebesar 12%. Tentukan rencana sampling yang tepat berdasarkan parameter tersebut. Nah, untuk soal tugas mingguan ini, saya akan menyelesaikannya menggunakan software RStudio. Di sini saya sudah membuat tugas mingguannya, di mana untuk tugas mingguan ini langkah pertama sebelum mengerjakan soal itu menginstal package-nya terlebih dahulu dengan memasukkan function installer package, kemudian masukkan string. Nama stringnya ini adalah acceptance sampling, di mana string ini digunakan untuk menyelesaikan soal mengenai acceptance samplingnya nanti. Kemudian aktifkan package setelah package tersebut diinstal dengan memasukkan di sini function library, kemudian masukkan nama package-nya yang telah terinstall. Kemudian di sini definisikan unsur peluang produsennya. Nah, di mana di sini tadi diketahui bahwa nilai AQL atau acceptable quality level itu sebesar 0,6%, maka di sini masukkan 0,006% dalam bentuk desimal. Kemudian di sini nilai resikonya itu sebesar 0,04 atau 4%. Kemudian resiko produsen di sini adalah nilai satu dikurang alpha underscore satu. Nah, di sini adalah nilai alpha underscore satu ini adalah nilai variabel dari nilai resikonya tadi, persentase resiko. Nah, nilai resiko produsen ini adalah nilai dari producer acceptance probability, di mana ya ini nilai yang menunjukkan ini nilai probabilitas penerimaan pada titik produsennya. Kemudian di sini mendefinisikan unsur peluang konsumen dengan cara di sini masukkan terlebih dahulu variabelnya. Di sini saya beri nama sebagai LQL underscore satu. Kemudian nilai LQL-nya tadi itu sebesar 2,8%. QL itu adalah nilai dari lot quality levelnya. Nilai ini adalah nilai dari batas kualitas yang dianggap tidak diterima dari sisi konsumen. Kemudian nilai risiko konsumennya sebesar 12%. Kemudian di sini untuk melihat rencana samplingnya, di sini masukkan variabel terlebih dahulu, yaitu saya beri nama sebagai plan underscore satu. Kemudian masukkan function. Functionnya di sini adalah find.plan. Nah, function ini digunakan untuk apa? Nah, function ini akan digunakan untuk mencari single sample plan nilai C dan N yang paling kecil yang memenuhi kedua titik kendali tersebut. Kemudian di sini di sini masukkan variabel PRP atau producer risk point. Nah, nilai ini adalah penginputan nilai dari AQL dari sisi produsen, kemudian nilai resiko produsennya. Kemudian untuk CRP di sini adalah consumer risk point. Ini adalah nilai dari sisi konsumennya. Kemudian type dari rencana sampling ini adalah binomial. Kenapa binomial? Karena nanti kita akan mengetahui ini produknya itu defektif atau non-defektif. Kemudian di sini untuk menampilkan rencana sampling, di sini masukkan terlebih dahulu variabelnya yaitu rencana underscore satu, kemudian masukkan function OC2C. Nah, ini adalah function yang digunakan untuk membuat objek operating karakteristik untuk rencana sampling yang akan diberikan. Kemudian di sini masukkan nilai n-nya. Nah, nilai n-nya di sini adalah nilai dari variabel plan satu atau rencana sampling yang sebelumnya telah dibuat. Kemudian nilai variabel plan underscore satu ini kan nanti memunculkan nilai n, c, dan r. Nah, maka dari itu rencana sampling yang akan ditampilkan itu adalah nilai dari penentuan nilai rencana sampling sebelumnya. Kemudian di sini nanti akan tertampil nilai dari N, C, dan R-nya yang telah ditentukan. Kemudian di sini masukkan type, type-nya juga sama yaitu binomial. Kemudian masukkan di sini
variabel PD sama dengan sequence. Kemudian di sini 0, nilai LQL underscore 1 dikali 2, 0,001. Nah, nilai ini adalah rentang nilai proporsi cacat untuk dihitung dari 0 sampai 2 kali nilai LQL-nya dengan increment-nya adalah 0,001. Rentang ini akan dipakai saat memplot UC curve-nya nanti sehingga kita dapat melihat probabilitas penerimaan untuk berbagai tingkat cacatnya. Kemudian di sini mengevaluasi rencana samplingnya. Yang pertama masukkan variabel yaitu variabel sampling underscore 1. Kemudian di sini masukkan function access. Nah, function access ini digunakan untuk mengevaluasi apakah rencana samplingnya nanti ini sebelumnya pada variabel di sini itu memenuhi titik PRP dan CRP yang telah ditentukan. Nah, apakah probabilitas penerimaan pada AQL underscore 1 itu setara atau lebih besar dari target produsen tersebut. Kemudian sama untuk dalam sisi konsumen, apakah probabilitas penerimaan LQL-nya itu setara atau kurang dari target konsumennya. Nah, fungsi ini itu akan mengembalikan ringkasan penilaian, biasanya nilai boolean atau angka, dan bisa menampilkan apakah kondisinya terpenuhi atau tidak. Kemudian yang terakhir itu menampilkan nilai UC curve-nya dengan variabel yang pertama itu kurva OC, kemudian underscore 1, kemudian di sini masukkan function plot, di mana function plot ini dia akan memanggil metode plot untuk objek kelas OC2C itu dan memvisualisasikan UC curve atau kurva OC-nya dari sumbu X itu nilai dari PD-nya, kemudian proporsi cacat dan sumbu Y-nya adalah probabilitas penerimaannya. Kemudian di sini untuk variabel yang dimasukkan adalah variabel dari rencana satu yang ada di sini tadi. Kemudian type-nya di sini adalah L. Type L ini untuk menggambarkan line atau garis. Kemudian call di sini adalah color atau warna, di sini warnanya merah. Kemudian untuk main di sini adalah memberi judul dari plot tersebut. Kemudian grid color ini untuk menambahkan garis kisi atau grid di latar plot agar pembacaannya nanti lebih mudah. Nah, ini langsung saja di running semuanya. Nah, di sini sudah terlihat hasil kurvanya. Kemudian di sini juga sudah terlihat nilai evaluasi dari acceptance sampling nomor 1, di mana di sini untuk sampel size-nya itu sebesar 273, kemudian nilai batas penerimaan atau nilai C-nya itu adalah 4, dan nilai penolakannya itu sebesar 5 atau nilai R-nya. Nah, artinya di sini apa? Artinya dari 273 produk yang akan diperiksa nanti, lot akan diterima jika jumlah cacat tidak lebih dari 4, dan jika nilainya itu 5 atau lebih dari 5 maka akan ditolak. Kemudian di sini untuk hasil evaluasi dari yang pertama, ini adalah nilai dari sisi produsennya, di mana tingkat mutu baik dengan tingkat cacatnya itu sebesar 0,6%. Kemudian di sini untuk peluang lot diterimanya itu sebesar 97,45%, di mana nilai ini lebih tinggi dari targetnya yaitu sebesar 96%. Nah, maka dari itu produsen akan memiliki peluang besar untuk diterima ketika mutu produknya baik. Kemudian di sini untuk CRP dari sisi konsumen, di sini untuk kondisi mutu yang lebih rendah dengan tingkat cacatnya itu 2,8%. Kemudian nilai peluang untuk lot diterima itu sebesar 11,8%. Nah, nilai ini masih berada di bawah nilai batas maksimumnya di sini, yaitu 12%. Artinya apa? Konsumen akan tetap terlindungi dari kemungkinan penerima produk yang cacat tersebut. Nah, lanjut di sini untuk soal kedua. Nah, soal kedua ini tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot sebesar 2.000 unit. Suku cadang perusahaan menetapkan nilai EQL sebesar 0,7% dengan risiko produsen sebesar 2% dan LQL sebesar 3% dengan risiko konsumen sebesar 10%. Nah, soal kedua ini kurang lebih sama seperti penyelesaian pada soal pertama. Yang membedakan sini adalah soal kedua ini diketahui jumlah lotnya. Nah, di sini yang pertama untuk menyelesaikan soal kedua itu definisikan jumlah lotnya terlebih dahulu atau nilai N-nya.
Di mana di sini saya memasukkan variabel lot underscore 2 tadi untuk lotnya sebesar 2000 unit. Kemudian definisikan unsur peluang produsen, di mana tadi diketahui untuk persoalan kedua nilai penetapan IQL-nya sebesar 0,7%. Kan di sini tulis 0,07. Kemudian nilai resikonya sebesar 2%, maka di sini tulis 0,02 dan nilai resiko produsen atau nilai PA-nya itu sebesar 1 dikurang nilai alfanya atau nilai resikonya yaitu sebesar 0,98. Kemudian di sini mendefinisikan unsur peluang konsumen, yaitu di sini masukkan nilai LQL-nya. Tadi pada soal diketahui nilai LQL sebesar 3%, maka di sini tulis 0,03. Kemudian untuk resiko konsumen itu masukkan nilai resikonya yaitu sebesar 10%, maka di sini ditulis 0,1. Kemudian di sini melihat rencana sampling, ini kurang lebih sama seperti soal pertama, yaitu masukkan variabel plan underscore 2, kemudian masukkan function find.plan, kemudian masukkan argumen di sini PRP, kemudian sini function combine yaitu antara AQL dan resiko produsen, kemudian untuk CRP itu masukkan juga function combine yaitu untuk menginput nilai LQL dan resiko konsumennya. Kemudian type-nya juga sama, binomial. Kemudian di sini berikan definisi untuk nilai atau jumlah lotnya. Kemudian di sini menampilkan rencana sampling, masukkan variabel rencana underscore 2, kemudian masukkan function OC2C, kemudian masukkan variabel N adalah nilai nilai rencana sampling yang kedua, kemudian tarik atau input nilai dari N-nya. Kemudian di sini untuk nilai C itu dari plan 2 juga. Kemudian ambil dari nilai C, R juga sama, ambil dari nilai R dan type-nya adalah binomial. Kemudian di sini juga sama, PD sama dengan sequence 0, LQL 2 dikali 2, 0,001. Kemudian di sini mengevaluasi rencana sampling, masukkan variabel yaitu sampling underscore 2, kemudian masukkan function access, kemudian masukkan argumen rencana 2, masukkan nilai PRP, kemudian di sini menggunakan combine function yaitu nilai AQL 2, kemudian resiko produsen untuk soal kedua. Kemudian untuk CRP juga sama, di sini masukkan function combine untuk LVL2 dan resiko konsumennya. Kemudian di sini menampilkan OC curve, yaitu di sini masukkan variabelnya, yaitu kurva OC underscore 2. Kemudian di sini plotkan rencana 2. Kemudian type di sini untuk memberikan garis pada kurva tersebut. Kemudian di sini kalau itu untuk pewarnaan, yaitu merah. Kemudian main di sini adalah pemberian label atau judul dari kurva tersebut. Kemudian grid color di sini hitam untuk memberi garis tepi pada plotnya tersebut. Ini langsung saja di running untuk soal kedua. Nah, di sini sudah terlihat. Kemudian di sini untuk hasil evaluasinya, di mana untuk ukuran sampelnya di sini itu sebesar 349. Kemudian di sini untuk nilai penerimaannya itu sebesar 6. Kemudian nilai penolakan atau nilai R-nya itu sebesar 7. Di mana jika nilainya itu maka eh, lot akan diterima. Kemudian jika nilai cacatnya itu lebih dari 7, maka akan ditolak. Kemudian di sini untuk nilai penentuan PRP dan CRP, untuk PRP di sini hasil evaluasinya di mana dari sisi produsen pada kondisi mutu baik dengan tingkat sebesar 0,7%, di mana di sini peluang lot diterima itu mencapai 98,76%. Kemudian nilai ini lebih tinggi dari nilai targetnya yaitu 98%. Kemudian dari sisi konsumen di sini untuk tingkat cacatnya itu sebesar 3%. Kemudian untuk peluang lot diterimanya itu mencapai 9,96%. Nilai ini di bawah dari nilai targetnya yaitu 10%. Nah, nilai ini
menandakan bahwa konsumen nantinya akan tetap terlindungi dari kemungkinan menerima produk yang cacat. Kemudian di sini nilai kurvanya terlihat bahwa UC curve di sini menunjukkan pola yang sesuai, di mana semakin tinggi tingkat cacat, maka semakin kecil peluang penerimaan lotnya. Nah, di sini lanjut kita ke soal ketiga. Nah, untuk soal ketiga di sini, perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 7.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui nilai EQL sebesar 2% dengan resiko sebesar 6% dan nilai LQL-nya sebesar 4% dengan resiko sebesar 8%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia adalah yang pertama itu nilai N sebesar di mana 80, kemudian nilai C-nya sebesar 4 dan nilai R-nya sebesar 8. Nah, di sini saya akan menyelesaikan soal 3A terlebih dahulu, mendefinisikan jumlah lotnya lagi dengan nilai lot di sini yaitu sebesar 7.000 produk. Kemudian di sini definisikan unsur peluang produsennya. Di sini tadi diketahui bahwa nilai AQL-nya itu sebesar 2%, maka di sini masukkan nilai 0,02, kemudian nilai resikonya itu sebesar 6%, maka di sini masukkan nilai 0,06. Kemudian untuk resiko produsen itu adalah satu dikurang dari nilai resikonya. Kemudian di sini definisikan unsur peluang konsumen dengan cara masukkan nilai LKL-nya terlebih dahulu. Tadi diketahui bahwa nilai LKL-nya sebesar 4%, maka di sini ditulis 0,04, kemudian resiko konsumen itu sebesar 8%, maka di sini ditulis 0,08. Kemudian di sini diketahui nilai N, C, dan R-nya, nilai N-nya sebesar 80, nilai C itu sebesar 4, dan nilai R-nya sebesar 8. Sini langsung saja di running untuk soal 3A. Kemudian sini sudah terlihat hasilnya. Untuk ukuran sampelnya di sini 80, kemudian nilai penerimaannya di sini sebesar 4, kemudian nilai penolakan atau nilai R-nya itu sebesar 5. Kemudian untuk PRP di sini untuk kondisi mutu baik dengan tingkat cacat pada sisi produsen itu sebesar 2%. Kemudian di sini untuk nilai penerimaannya atau peluang lot diterima itu mencapai 97,76% dengan nilai targetnya adalah 94%. Kemudian dalam sisi konsumen, di sini nilai cacatnya adalah 0,04 atau sebesar 4%. Kemudian di sini untuk peluang penerimaan lot sebesar 78,36%. Nah, nilai ini jauh lebih besar dari target maksimumnya yaitu 8%, sehingga rencana ini gagal melindungi konsumennya karena lot dengan 4% cacat itu masih sangat mungkin diterima. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk soal yang B pada soal ketiga. Di sini jika diketahui nilai N-nya itu 120, kemudian C-nya 6 dan R-nya 12. Soal yang 3B, sini masukkan dulu input nilai N, C, dan R-nya. N-nya sebesar 120, C-nya sebesar 6, dan R-nya sebesar 12. Langsung saja di running. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya untuk soal 3B, di mana untuk ukuran sampelnya itu sebesar 120, kemudian nilai penerimaannya adalah 6, dan nilai penolakannya adalah 7. Kemudian di sini untuk PRP produsen diperoleh bahwa tingkat cacatnya 2%, kemudian peluang lot diterimanya di sini sebesar 98,92%. Artinya jika produk yang dihasilkan berkualitas baik dengan sedikit cacat, hampir semua lot akan diterima sehingga resiko produsen untuk ditolak itu sangat kecil. Kemudian di sini untuk tingkat cacat 4% pada sisi konsumen, CRP-nya, peluang lot masih diterima sebesar 79,42%, di mana targetnya di sini harusnya 8%. Maka kesimpulannya di sini rencana sampling tersebut terlalu besar sehingga belum mampu melindungi konsumen dari produk cacat atau konsumen masih beresiko tinggi menerima lot yang kualitasnya buruk. Nah, untuk memperbaikinya dapat dilakukan penyesuaian seperti menambah jumlah sampel yang diperiksa atau menurunkan batas penerimaan cacat agar
sistem pengujian menjadi lebih ketat dan mampu menyeimbangkan perlindungan bagi produsen maupun konsumen. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.